Karena orang bisa saja mengatakan mungkin dengan ungkapan yang sama, tapi bisa saja beloknya ke kemana. Seperti orang menafsirkan la ilaha illallah, sama maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tapi dalam aplikasi nyata berbeda. Ya, ketika kita mengatakan la ma'budu bihaqqin illallah, kita tidak mau berdoa kecuali kepada Allah. Dia mengatakan berdoa melalui orang lain itu tidak bertentangan dengan la ma'budu bihaqqin illallah. Bagi kita itu bertentangan. Apa sebab? Nabi melarang kita berbuat itu. Allah melarang kita mengambil perantara. Kalau kita ketika mengatakan la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah, tidak ada kuburan-kuburan keramat menurut kita. Bagi mereka la ma'budu bihaqqin illallah, kuburan keramat lebih didahulukan dari masjid kadang. Ya, lebih lebih merasa makbul doanya di kuburan daripada di masjid. Sehingga tidak sedikit kuburan dibawa ke dalam masjid. Dan itu yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas ya? Kalau umat kita ketika mengatakan la ma'budu bihaqqin illallah, kita tidak bergelayut berdoa kecuali di multazam, di babul Ka'bah, babnya Ka'bah. Mereka bergelayut di makam-makam keramat. Ketika kita mengatakan la ma'budu bihaqqin illallah, kita tidak mau rukuk dan sujud kecuali hanya kepada Allah. Mereka melakukan rukuk dan sujud kepada syekh-syekh dan walinya. Makanya memang sama ungkapannya betul, la ilaha illallah, tapi bisa saja interpretasi dan aplikasinya berbeda. Makanya di situ pentingnya kita belajar menginterpretasikan dan mengaplikasikannya kepada generasi yang diajar langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu setelah Nabi wafat, mereka tak patang lapiuk di kuburan Nabi untuk mencari barakah, karena mereka tahu tidak disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dilarangnya. Dan setelah Nabi wafat, tak pernah mereka bertawassul lagi dengan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu, karena Allah berfirman wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mereka tahu bahwa orang-orang yang menjadikan perantara-perantara selain Allah itu berkata kami hanya ingin mendekatkan diri pada Allah. Sekarang kita melakukan itu juga karena ingin mendekatkan diri pada Allah. Sama alasannya. Makanya la ma'budu bihaqqin, betul sama ungkapannya, tapi interpretasinya, pemenafsirannya dan pengamalannya akan berbeda. Apa sebab? Sebab kita belajar dari ainul ilmi, mata airnya ilmu yang jernih, yang dari Nabi ke sahabat, sahabat mengajarkan kepada kita, dan semuanya bersumber dari situ. Tapi ketika diambil dari pendapat si fulan dan si alan, akhirnya maka penafsiran kalimat itu sendiri jauh berbeda, penafsiran dan pelaksanaannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan kalau orang yang mengambil ilmu dari ainul ilmi tak akan terpengaruh oleh retorika. Oh sama kita? Enggak sama. Kalau sama kenapa sering memfitnah? Kalau sama kenapa sering memfitnah? Berarti bahasanya sama, tetapi maknanya akan dipelesetkan dari yang ini. Di mana kita tahu itu salah? Karena kita mengetahui yang benar. Dari mana kita tahu benar? Dari al-adillah, dari dalil. Dalil yang mana? Yang sahih dan sharih, bukan dari makna yang ditakwilkan. Sebab kalau sudah ditakwilkan, tidak ada yang benar satupun lagi. Maksudnya kalau sudah takwilkan, tidak ada yang dipahami langsung lagi. Selalu pemahaman sesuai dengan keinginan. Ini tidak sesuai dengan keinginan saya takwilkan dengan makna yang saya inginkan. Ya kan? Tidak. Karena Nabi tidak mengajarkan itu kecuali yang sesuai dengan dalil lagi yang membolehkan itu. Wallahu ta'ala alam.